Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Masyaallah muslimin, Bapak sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di musim yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan kekurangan dari apa yang kita kerjakan dan lakukan di bulan yang mulia ini semoga ditutup dan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diterima dari segala ucapan, perbuatan dan seluruh keadaan kita. Para hadirin rahimani rahimakumullah, kita ketahui bagaimana di bulan Ramadan kaum muslimin bersemangat untuk membaca Al-Quran, baik orang dewasa, anak-anak, baik di masjid, di rumah, bahkan di fasilitas umum. Begitu semarak kaum muslimin di negeri-negeri Islam semangat untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah karena bulan Ramadan yang kita kenal dengan bulan Al-Quran, di mana diturunkan padanya Al-Quran. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudarosah dengan malaikat Jibril di setiap bulan Ramadan, dan para salaf terdahulu mereka memberikan contoh dari berbagai potret semangat baik menghatamkan Al-Quran dan juga berusaha untuk mentadaburinya. Tetapi mungkin ada kiranya kita membahas satu pembahasan yang penting juga, yaitu terkait tadabbur Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang keutamaan tilawah, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih, bahwa orang-orang yang telah kami berikan kitab terdahulu mereka mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tilawah. Jadi kata tilawah itu sebenarnya bahasa Arab. Di Indonesia juga dipahami dengan apa? Membaca, ya. Nah, kata tilawah di dalam ayat ini ditafsirkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan yattabi'unahu haqqa tiba'ih, di mana tilawah itu aslinya adalah berasal dari kata apa? Ittiba'. Seorang berusaha untuk mengikuti sesuatu. Contoh di dalam ayat lain, tatkala Allah berfirman wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan waktu duhanya dan bulan ketika apa? Tala. Maksudnya mengikuti apa? Matahari. Jadi kata tala itu bermakna ittiba'. Banyak penafsiran dari para salaf maknanya adalah ittiba'. Maka dari penafsiran ini makna tilawah itu mencakup 3 hal dalam berinteraksi seorang hamba ketika berinteraksi terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah memahami, mentadaburi, dan yang ketiga adalah mengamalkan. Jadi pujian yang ada itu meliputi 3 hal ini. Dan setiap kita memiliki porsi sesuai dengan kesempurnaan 3 hal ini di dalam mentilawah kitab Allah. Ada yang banyak membaca, sedikit mentadaburi. Kemudian ada amalnya. Ada yang sedikit baca, banyak tadaburi, banyak amalnya. Beda-beda. Masing-masing likullin darajatun mimma amilu. Jadi setiap orang ada tingkatan yang telah mereka amalkan. Baik. Jadi
inti dari pembahasan kita adalah poin yang kedua, bahwa di antara makna tilawah adalah seorang berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Makanya datang di dalam penafsiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat tilawah tadi, beliau mengatakan, humul ladzina idza marru bi ayati rahmatin sa'aluha minallah. Mereka adalah orang-orang yang kalau lewat ayat-ayat tentang rahmat, disebutkan di dalam Al-Quran kan banyak ya, berbagai berita, kisah, perintah. Kalau ada ayat-ayat tentang rahmat, baik perintah Allah atau Allah menyebutkan bahwa rahmatnya luas. Nah, ciri dari orang yang mentilawah kitab Allah itu mereka apa? Mereka minta kepada Allah rahmat. Wa idza marru bi ayati adabin ista'udzu minha. Kemudian ketika melewati ayat-ayat tentang siksaan neraka, ancaman Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berlindung kepada Allah. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Faftatahal Baqarah. Maka ketika salat, Nabi mulai membaca surat Al-Baqarah. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Nah, Nabi ini kalau lagi salat melewati ayat-ayat yang ada pensucian kepada Allah. Kan banyak ayat-ayat yang disebut, ada subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yusyrikun, subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Maka Nabi ketika melewati ayat seperti itu, beliau langsung mengucapkan subhanallah. Atau kalau contohnya kita baca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Nah, adabnya sebenarnya ketika kita membaca ayat seperti ini, kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Sudah difahami, Mbak ya? Intinya, kita kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesianya lah. Bahasa Indonesianya. Itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika melewati ayat-ayat yang di dalamnya ada permintaan, maka Nabi meminta, berdoa kepada Allah. Nah, adapun di dalam sholat yang sifatnya itu berjamaah, para ulama membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Kalau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kepada sholat-sholat sunnah. Karena yang didengar oleh Hudzaifah tadi ketika Nabi melakukan sholat malam. Nah, sedangkan sholat-sholat wajib asalnya tidak ada perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang lebih tepat adalah mengamalkan ketika seorang melakukan sholat sunnah. Baik, ini diantara riwayat yang menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya. Kemudian dari pembahasan ini menunjukkan bahwa mentadabburi Al-Quran, menghayati, memaknai dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, ini termasuk hal yang sangat penting dan sangat pokok. Sebagaimana kita semangat untuk bisa membaca dalam rangka mendapatkan pahalanya, maka di antara tujuan membaca adalah kita berusaha juga untuk memahami maknanya, sehingga akan memunculkan dari keimanan, buah dari amal soleh, dan seterusnya. Makanya datang dalam riwayat dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, putra dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, inna mimman kana qablakum ra'aul qur'ana rasaila min rabbih. Jadi orang-orang sebelum kalian, jadi beliau berbicara kepada sahabat yang muda atau kepada para tabi'in. Beliau mengatakan dahulu para sahabat, mereka memandang Al-Quran itu selayaknya risalah, seperti surat yang dikirim oleh sesuatu yang kita agungkan. Ya, kita dahulu sebelum adanya ponsel, kalau memberikan informasi atau mendapatkan informasi itu kan lewat kantor pos, Pak, ya dulu ya. Ada surat. Saya dulu masih mengalami, masih kecil, dari ibu saya. Itu kalau kita dapat surat itu sudah muncul pengagungan di dalam hati, ya atau tidak? Kemudian ketika dibuka, satu persatu dari untayan katanya itu pasti akan diresapi. Dan nggak jarang kita ulang berkali-kali. Maka disitulah tersenyum seorang, menangis, berharap, dan seterusnya, ya atau tidak? Nah, ini kita, subhanallah, diturunkan risalah dari Rabbul Alamin untuk kebaikan dunia dan agama kita. Kemudian seorang membaca, melewati, bahkan berkali-kali khatam, tetapi
sedikit sekali dari wasiat-wasiat pesan-pesan yang sangat penting yang bisa merubah diri kita itu kita pahami. Padahal dari Al-Quran sendiri ini, seandainya kita nggak memiliki bekal banyak dari bahasa Arab, ilmu syar'i, secara mendasar itu orang sudah bisa paham. Ya, dasar-dasar tauhid, kemudian pentingnya ikhlas, akhlak yang mulia, kemudian beberapa hukum fikih, berita-berita, kisah-kisah, itu kan memberikan pengaruh dan dampak. Ya atau tidak? Tapi sedikit sekali di antara kita yang tertarik untuk belajar, memahami, atau mendalami dari mana-mana tersebut. Ini kan sebenarnya pertanyaan besar nih, Pak. Ini sebenarnya ada apa? Ada apa yang menghalangi kita dari semangat untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa taala? Padahal secara fitrah, kata para ulama, fitrah manusia itu condong untuk memahami sesuatu yang agung. Ya, kalau sekarang orang berburu berita tentang perang, tentang ini, tentang itu, ya atau tidak? Kenapa? Karena dia merasa agung dari hal tersebut. Maka Al-Quran itu lebih layak untuk kita agungkan. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan bahwa al-maqsudu anna kulla kalamin fal maqsudu minhu fahmu ma'ani duna mujarradi al-fadhi. Karena asal dari ucapan itu, yang diinginkan dari setiap ucapan adalah difahami maknanya. Bukan cuma sekedar kita fokus memperhatikan lafaznya, ya atau tidak? Nggak cuma fokus cara bacanya, benar ini atau tidak, dan seterusnya. Tidak. Itu wasilah saja. Setelah Anda sudah bisa baca, fahami maksudnya. Kemudian beliau berucap di dalam ucapan yang lain, wa adatan tamna ay yaqra qaumun kitaban fi fannin min fununil ilmi summa lam yastashrihu. Dan adat yang disepakati oleh setiap kita ini, bahwa kita sepakati bahwa tidak layak bagi seorang yang membaca sebuah kitab, ya, baik dalam jenis ilmu apapun yang beliau contohkan, contoh seperti ilmu kedokteran, matematika, baca tapi tidak mau memahami maksudnya. Sekarang gini Pak, kalau kita katakan itu fulan sedang membaca buku tentang cara menjadi orang sukses. Bukunya berbahasa Inggris. Dari pagi petang kita lihat dia sibuk membaca. Cuma dia bekalnya bahasa Inggris saja, tapi nggak tahu artinya. Cara bacanya sudah benar, tapi nggak tahu artinya. Kira-kira apa yang kita katakan kepada orang itu? Positif atau negatif, Pak? Jujur aja, Pak. Positif atau negatif? Negatif kan? Karena dia tiap hari baca. Kok dia nggak mau berusaha untuk memahami maksudnya? Itu lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, apa maksudnya? Ya nggak tahu, yang penting saya baca aja. Benar bedanya antara ilmu tersebut dengan Al-Quran. Al-Quran dapat pahala. Ini kita harapkan semuanya. Nggak ada perselisihan dalam masalah ini. Cuma tujuan utama yang Allah inginkan itu, kok banyak sebagian dari kita ini terhalang gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipenuhi padanya keberkahan. Keberkahan maksudnya segala kebaikan dunia akhirat, manfaat baik pada individu, masyarakat, ya, negeri dan seterusnya. Ini makna dari keberkahan Al-Quran. Maka tujuan dari ini yang Allah turunkan ini, liyadabbaru ayati, agar manusia itu mentadaburi dari makna-maknanya. Agar manusia mentadaburi dari makna-makna. Sehingga tercapailah maksud dan pesan Al-Quran. Alhamdulillah kita kalau masih datang ke pengajian, ya sedikit dari pesan-pesan tersebut tersampaikan kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yadabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwal." Di dalam surat Al-Mu'minun, setelah Allah menyebutkan tentang satu kaum yang disiksa dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah dibacakan ayat-ayat Allah tetapi mereka berpaling. Kemudian mereka berteriak di dalam neraka, meminta pertolongan tapi tidak ada pertolongan pada hari tersebut.
Maka Allah mengatakan afalam yadabbarul qaul. Kenapa dulu tidak mereka itu tadabburi Al-Qur'an dulu? Kok malah langsung berpaling dari Al-Qur'an, tidak mengamalkan Al-Qur'an, ya. Kemudian condong kepada dunia, terjatuh di dalam dosa, dalam kesyirikan. Kenapa enggak tadabburi Al-Qur'an dulu? Ya. Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Selain terhadap orang-orang musyrik terdahulu, kenapa mereka tidak itu mentadabburi Al-Qur'an? Atau memang di dalam hati mereka itu ada kunci-kunci yang menutupnya? Ini teguran atau pujian, Pak? Teguran. Ya. Kenapa kok terhalang seorang dari mentadabburi Al-Qur'an? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Sungguh telah kami tasrif Al-Qur'an agar manusia itu mengambil pelajaran. Makna dari tasrif disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini terkandung di dalamnya dari berbagai penjabaran. Dari minal hikam, berbagai hikmah-hikmah. Kemudian wal ibar, pelajaran-pelajaran. Kemudian amsal, permisalan-permisalan. Banyak atau tidak dalam Al-Qur'an? Kita dengar ada permisalan seperti al-ankabut. Apa ankabut, Pak? Hah? Laba-laba. Permisalan orang yang melakukan kesyirikan, permisalan orang yang banyak sekali dalam Al-Qur'an. Begitu juga ahkam, hukum-hukum. Dari awal sampai habis banyak sekali hukum. Kita dengan awamnya baca aja akan tahu kita, Pak. Ada oh ternyata ada hukum ini tuh. Ada hukum ini, ada hukum itu. Perinciannya nanti di tangan para ulama. Kemudian Allah sebutkan juga di dalamnya dari berbagai kisah-kisah. Ya. Nah, ini semuanya tujuannya untuk apa kok Allah aneka ragamkan isi Al-Qur'an. Kemudian nggak sampai situ, banyak diulang-ulang, ya atau tidak? Di surat ini ada pembahasan, di surat lain ada bahasan dan tambahan. Atau di surat lain ada pembahasan tapi sedikit berbeda bahasanya. Nah, tujuannya untuk apa seperti itu? Allah sendiri mengatakan lihat dzakir, agar manusia ini dengan keterbatasan akalnya itu mereka bisa mengambil pelajaran. Karena kalau Al-Qur'an dari awal sampai habis itu beda semua, kita yang awal belum paham, yang akhir kita pelajari ini sudah hilang. Tapi ini diulang lagi, diingatkan lagi nanti. Contoh kisah Nabi Musa banyak sekali dalam banyak surat di dalam Al-Qur'an. Kisah para nabi banyak diulang di dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita. Jadi maksud Allah turunkan yang seperti itu untuk apa? Maka jawabannya adalah agar kita pahami dari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqal min thalath. Tidak akan memahami Al-Qur'an siapa yang mengkhatamkan kurang dari 3 hari. Ya, tidak akan paham maksud dari Al-Qur'an yang mengkhatamkan berapa? Kurang dari 3 hari. Berarti maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan dari membaca Al-Qur'an itu apa, Pak? Bukan hanya pahala kan gitu ya. Tapi apa? Pemahaman. Agar kita paham juga maksudnya. Kalau Nabi SAW dan para sahabat yang diturunkan di tengah-tengah mereka Al-Quran, mereka ahlu fasoha, orang yang bisa bahasa Arab. Ya, itu pun mereka baca dan belajarnya itu nggak buru-buru. Contoh diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Abu Abdurrahman As-Sulami ini merupakan murid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seorang yang kita kenal hadisnya tentang keutamaan membaca setiap huruf di dalam Al-Quran. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 30 kebaikan. Baru alif lam mim saja. Ini Utsman bin Affan yang meriwayatkan. Kemudian di antara jalur riwayatannya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, muridnya. Beliau mengatakan,
haddatsana alladziina yuqri'una al-Qur'an, telah mengabarkan kepada kami, yaitu mereka orang-orang yang dahulu mengajarkan kepada kami Al-Qur'an, ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selain. Jadi dua sahabat ini dan yang lainnya mengabarkan kepada kami. Apa yang dikabarkan oleh mereka di dalam proses belajar? Annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma'aniyahunna wal 'amala bihin. Mereka dahulu para sahabat kalau telah mengambil 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan melewatinya sampai mereka itu memahami makna dan cara mengamalkan. Kemudian mereka semuanya mengatakan, fakunna nata'allamul Qur'an, fakunna nata'allamul Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Para sahabat mengatakan, kata beliau, kami dulu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belajar Al-Quran, berarti terkait lafaz, ya. Cara baca itu gimana benar? Seperti kita pelajaran tahsin, itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata beliau, begitu juga ilmunya. Ini 10 ayat ini tentang apa saja sih? Diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita amalkan. Kita amalkan. Kalau masalah amal, bisa kita baca di dalam kitab-kitab hadis bagaimana para sahabat ketika turun ayat mereka beramal. Ketika turun ayat mereka langsung melakukan ini, melakukan itu dan seterusnya. Ini prakteknya. Ya, makanya disebutkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik kenapa ya? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Beliau mengatakan, "Kana ar-rajulu minna idza qara'a al-Baqarah wa ala Imran jadda fi a'yunina." Oleh karena itu di zaman kita, kalau ada orang yang sudah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, wah itu sudah punya kedudukan tinggi di tengah-tengah kami, kata beliau radhiyallahu anhu. Kita sekarang hafal kan belum tentu paham. Ya atau tidak? Belum tentu paham. Tapi mereka kalau sudah hafal 2 surat aja tadi, Al-Baqarah dan Ali Imran, wah sudah luar biasa ini. Kenapa? Karena proses belajarnya berbeda dengan kita. Ini metode salaf namanya. Cara belajar. Sedikit, tetapi difahami dan diamalkan. Sedikit difahami, diamalkan. Karena itu yang akan memberikan dampak dan manfaat. Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, beliau mengatakan, la tansurul Qur'an nafrad daqal. Dan ini merupakan hadis yang sahih. Beliau mengatakan, janganlah kalian membaca Al-Quran seperti seorang membuang dari kurma-kurma yang jelek. Ya, asal-asalan saja. Wala tahudduhu hadza syi'r. Dan jangan kalian membacanya dengan cepat sebagaimana orang lagi baca syair. Sedang membaca lagu. Ya. Kifu 'inda ajaibihi. Tetapi hendaknya kalian itu berhenti di setiap keajaiban dari ayat-ayat yang kalian baca. Kita sekarang nggak bisa bahasa Arab, Pak. Kita buka dari mushaf yang ada terjemahannya, baca terjemah dulu, baru baca ayatnya, ketemu yang menarik, berhenti. Tadaburi maksudnya apa, atau kita hayati. Mungkin kalau perlu kita buka tafsir, dan alhamdulillah ada aplikasi tadabur ya. Quran Tadabbur, punya Ustaz Firanda, itu bermanfaat sekali. Di situ disebutkan banyak tafsir. Tafsir beliau sendiri, tafsir As-Sa'di, Ibnu Katsir, dan seterusnya. Tinggal dibuka. Nggak paham juga, tanya Ustaz. Tanya Ustaz. Kalau bisa punya nomor Ustaz, Pak. Tanya. Ini ayat ini maksudnya apa? Saya kok penasaran, saya kok tertarik. Ini berarti kita sudah berhidayah, Pak. Tapi kalau kita nggak ada tertarik, jangan-jangan syaitan menghalangi kita dari pintu-pintu hidayah tadi. Kemudian beliau mengatakan, waharriqu bihil qulub, dan gerakan hati-hati dengan Al-Quran. Jadi kalau bisa kita ketika kita membaca Al-Quran itu, ya kita sedih, kita senang, kita bergembira, tergantung konteks ayat. Sehingga ada kesan di dalam hati kita ketika kita membaca. Tapi kalau cuma tilawah saja
dan nggak membaca maknanya, kira-kira apa? Bertambah sedih, senang atau enggak? Biasa aja, yang ngantuk. Yang ada ngantuk, Pak. Kenapa? Ya, karena fokusnya kepada huruf, Pak. Fokusnya kepada huruf. Nggak apa-apa, ini semua kekurangan kita yang harus kita perbaiki. Kemudian beliau mengatakan, wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Dan jangan sampai obsesi kalian adalah yang penting sampai di akhir surat. Nah, ini. Ini siapa ini? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia yang dianjurkan kita mengambil bacaannya. Ya, kita dianjurkan untuk mengambil Al-Qur'an dari bacaannya radhiyallahu anhu. Jadi jangan sampai obsesi kita yang penting dari awal habis, dari awal habis, dari awal habis, tidak. Maka ini perlu adanya pembaruan di dalam keseharian kita ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mungkin setiap hari kita nggak banyak-banyak lah dari mentadaburi. Anggaplah kita punya target, biasanya satu hari saya baca setengah juz atau satu juz. Minimal dari awal Al-Quran kita punya tanda untuk kita membaca terjemah. Saya punya teman, hafizahullah, dia dulu orang Cina, orang Konghucu, kemudian pindah ke Buddha, pernah ke Yahudi, kemudian akhirnya Nasrani karena istri orang Nasrani, masuk Islam, tapi istrinya masih Nasrani, orang Tangerang. Dia berusaha untuk bisa belajar Al-Quran sampai 3 tahun, belum bisa-bisa juga. Tapi selama 3 tahun dia sudah khatam terjemah 3 kali. Ini kalau saya tanya nih, malu Pak, yang sudah pernah khatam siapa? Jarang di antara kita, sedikit sekali di antara kita yang menghatamkan terjemahnya. Ya atau tidak? Iya. Lihat bagaimana orang-orang kafir. Fitrah mereka membawa mereka untuk berusaha memahami. Lihat orang-orang Eropa, orang-orang di luar negeri sana, yang negeri-negeri kafir, ketika ada ketertarikan terhadap Islam, apa yang mereka baca? Terjemahnya. Ya atau tidak? Terjemahnya, Pak. Sederhana sekali. Kita ini karena dari kecil sudah Islam, kemudian sedikit juga belajar, kita akhirnya tidak punya prioritas di dalam beragama. Mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu? Ini nasihat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Baik. Sampai jam berapa nih, Pak? Sampai syuruk aja. Sebentar lagi lah ya. Sudah ngantuk. Ya, Pak. Insyaallah barakallahu fiik. Sedikit lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Allah mengatakan, belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu khusyuk terhadap Al-Quran dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Jadi ayat ini disebut sebagai ayat teguran. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Maka baina islamina wa baina an atabana Allah bihadhil ayat illa 40 sinin." Tidaklah antara keislaman kita yang masih baru ini dengan turunnya ayat ini itu yang menegur kita cuma 4 tahun saja lamanya. Artinya dari mereka awal masuk Islam, setelah 4 tahun Allah tegur. Dan yang ditegur ini siapa, Pak? Para sahabat dengan ibadah, perjuangan, keikhlasan mereka ditegur oleh Allah untuk fokus terhadap Al-Quran. Baru 4 tahun saja sudah ditegur. Ini kalau seandainya turun ayat lagi, nggak tahu kita Pak tegurannya seperti apa. Tapi ayat sudah terputus. Kita cuma bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka tidak mulai khusyuk, mulai fokus, memikirkan apa yang telah Allah turunkan dari kebenaran ini? Sibukkan diri mereka. Tegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti itulah bagaimana potret dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, begitu juga umat-umat terdahulu terhadap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka orang yang sangat-sangat memperhatikan
dari mentadaburi Al-Quran. Makanya kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah banyak menyebutkan beberapa potret dan kisah. Contoh, tentang kisahnya Najasyi radhiyallahu anhu, rahimahullah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah terusik, sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Habasyah sekarang di mana? Ethiopia. Mereka hijrah ke Habasyah karena mereka mendapatkan berita bahwa raja yang ada di sana, disebut dengan Najasyi tadi, adalah orang yang adil, kemudian baik, dermawan, dan seterusnya. Ketika mereka hijrah, maka bertemulah dengan Raja Najasyi, terjadi berbagai dialog, yang mereka asalnya adalah ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Maka ketika mendengar umat Islam ini beriman kepada Nabi yang baru namanya Muhammad, maka akhirnya seorang sahabat, kalau nggak salah Ja'far radhiyallahu anhu, itu membacakan dari surat Maryam yang terkandung di dalamnya penyebutan kisah Nabi Isa alaihissalam yang merupakan nabi mereka. Maka tatkala dibacakan, seketika Najasyi dan orang-orang yang ada di sekitarnya dari para pendeta itu menangis. Mereka menangis, kemudian Najasyi mengatakan, tidaklah apa yang dibaca oleh seorang ini melainkan satu sumber yang sama sebagaimana diturunkan kepada Nabi Musa. Maksudnya apa yang diturunkan kepada Musa dan Nabi Muhammad itu sama, sudah nggak ada bedanya. Akhirnya dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah abadikan kisah ini di dalam surat Al-Maidah. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam' mimma 'arafu minal haqq. Tatkala mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran, maka engkau akan lihat air mata mereka berlinang dari kedua matanya. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran yang turun. Perhatikan, ini ketika mendengar hidayah itu orang tersentuh. Kemudian datang padanya rasa takut, rasa harap, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Isra di akhir surat, Allah mengatakan kul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah kepada mereka, kalian mau beriman, kalian enggak beriman, ini masing-masing sudah. Innal ladzina utul ilma min qablihi. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan ilmu dari sebelumnya, idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Tatkala mereka dibacakan dari ayat-ayat Allah, maka seketika mereka itu menyungkurkan diri sujud di atas wajah-wajah mereka. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Kemudian mereka mengatakan, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti akan terlaksana. Wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Kemudian mereka terus di dalam sujudnya dan mereka menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an, ayat-ayat yang dibacakan itu menambah kepada mereka khusyuan. Ini yang dilakukan dari orang-orang saleh terdahulu. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika bertemu Nabi, Nabi mengatakan iqra alayya al-Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, coba engkau bacakan kepadaku Al-Qur'an. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa ilaika unzil. Wahai Rasulullah, apakah Al-Qur'an aku bacakan kepadamu padahal ini diturunkan samamu? Diturunkan untukmu. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi, Nabi mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud, tapi Nabi minta bacain. Maka Nabi mengatakan, sungguhnya aku senang mendengar dari orang lain juga. Senang mendengar dari orang lain juga. Maka tatkala beliau membaca surat An-Nisa, sampailah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimana kiranya apabila kami datangkan bagi setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan engkau untuk menjadi saksi bagi mereka semuanya. Jadi pada hari kiamat setiap umat akan ada saksi untuk menegakkan hujjah. Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat juga akan menjadi saksi bagi seluruh umat. Maka ketika itu Nabi dalam beberapa riwayat mengatakan hasbuk, sudah berhenti. Ibnu Mas'ud mengatakan faltafattu ilaihi
fa idza ainahu tadrifan, maka aku tengok ternyata Nabi apa? Meneteskan air mata dari kedua matanya. Ini bagaimana mereka mentadabburi Al-Qur'an, berusaha memahami dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka tentunya di bulan yang mulia ini kita bertekad untuk memulai dari menyediakan waktu kita, pikiran kita, kesempatan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Mulai dari membaca terjemah atau bisa menggunakan aplikasi, atau kalau kita mau lebih meningkat lagi, kita beli buku tafsir yang ringkas. Ini insya Allah sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat. Sempatkan waktu kita. Kemudian pilih waktu yang paling baik, paling ideal agar kita bisa fokus. Dan di antara waktu yang paling baik adalah ketika waktu pagi ya, sebelum subuh atau setelah subuh. Sempatkan tilawah, kemudian kita baca sedikit. Ketika hati kita itu bersih, ya. Dan terutama yang paling penting adalah kita berusaha untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat inilah sebenarnya yang paling banyak menghalang kita dari fokus tulus untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an. Ya, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an setelah penyebutan kisah-kisah dari contoh seperti surat Qaf, Allah menyebutkan tentang penciptaan, kemudian sakratul maut, surga, neraka, begitu juga apa-apa yang telah Allah janjikan. Allah mengatakan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada kisah yang telah disebutkan ini benar-benar menjadi pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Bagi orang yang memiliki hati, atau dia memberikan perhatian pada pendengarannya, benar-benar dia dengar dengan seksama sehingga apa dia pahami. Kalau kita nggak paham bahasa Arab ya, baca mungkin tafsir yang dibacakan oleh para ustadz dan seterusnya. Wa huwa syahid. Kemudian yang ketiga, dia itu hadir hatinya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai sebab terbesar untuk kita mendapatkan manfaat dari membaca Al-Quran. Kita punya hati yang bersih, kemudian kita dengar atau kita baca, kemudian hati kita hadir di situ. Jangan baca tapi hatinya kemana-mana. Ini nggak akan mendapatkan manfaat yang besar. Begitu juga Allah sebutkan di dalam surah Hud, Allah mengatakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Dan seperti itulah siksaan Rabbmu apabila menyiksa orang-orang yang zalim. Ya, atau menyiksa sebuah negeri yang zalim, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaannya itu sangat-sangat pedih. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhir. Sesungguhnya yang seperti ini itu menjadi pelajaran bagi siapa yang takut kepada negeri akhirat. Jadi kembali lagi kepada perbaikan hati. Karena ini merupakan sebab terbesar agar kita mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Ada pertanyaan, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ibu saya pertanyaannya ada daftar karena ketawa ini. Nah, Pak, semuanya belajar, Pak, insya Allah. Yang saya pahami dalam saya ini kan belajar ngaji itu paling cuma sampai kelas 4 besar, sekolah di luar, pas itu merantau, pas lupa dengan yang namanya Al-Quran. Kita itu merantau cuma bagaimana cara itu bisa bertahan, bisa survive. Jadi selama ini saya jujur aja saya agak lupa. Kalau bisa baca Al-Quran itu dibaca, dipahami, intinya dipahami dan bisa diamalkan. Gitu ya. Betul, Pak. Cuma saya berpikir Al-Quran kita ini kan ada, kalau nggak salah ada 114 surat, berapa 6.226 ayat, 30 juz. Cara memahami itu saya kadang sekarang tahu Pak, mungkin apakah sementara isi Al-Quran itu kan Ustaz menyampaikan itu ada pesan, ada kisah, ada
bagaimana cara misalnya supaya kita memahami Al-Quran ini yang lebih gampang. Mungkin ada perlu kita misalnya kita belajar surat apa yang terkait misalnya dengan diri kita sendiri biar bisa kita amalkan. Saya mau seperti itu karena kalau tidak tematik Pak ya, tematik. Mungkin ada beberapa surat yang Betul. Yang kedua, pertanyaan saya itu apakah setiap membaca surat itu kita harus membaca ta'awudz? Karena ta'awudz itu ya, pemahaman saya kan itu minta ampunan kan, dari godaan setan. Apakah kita cukup membaca surat yang terkait dengan misalnya terkait pengampunan atau seluruh surat kita harus membaca ta'awudz? Baik Pak, insyaallah barakallahu fikum. Baik, yang pertama tadi terkait apa ya, mentadabburi Al-Quran ya. Artinya kita semua nih mungkin punya waktu yang sudah senja, kemampuan yang sudah terbatas. Maka pada asalnya kita itu yang penting pertama niat dan memulai Pak. Karena ini nggak ada akhirnya kecuali kematian. Jadi belajar agama, memahami agama itu kegiatan seumur hidup kita. Jadi kalau kita bicara mulainya kapan, dari sekarang. Kalau selesainya kapan, nggak ada. Ya, jangankan kita para ulama saja nggak ada selesai. Begitu. Kemudian terkait memahami makna, memang nggak semua ayat pasti bisa kita pahami kan gitu Pak ya. Tapi secara global itu ada banyak pesan-pesan yang bermanfaat. Anggaplah kita di bulan Ramadan ini kita sering mendengar contohnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa artinya Pak? Orang beriman telah diwajibkan kepada kalian puasa. Berarti puasa hukumnya wajib. Sederhana gitu aja. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah wajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Oh, berarti orang-orang sebelum kita juga dulu puasa. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini maksudnya apa? Nah, itu mungkin secara rinci kita bisa lihat penafsiran para ulama. Gitu ya. Kemudian Allah mengatakan ayyama ma'dudat. Puasa ini cuma hitungan hari. Paham atau enggak? Gampang kan? Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang di antara kalian sakit atau safar, boleh ganti di hari yang lain. Gampang atau tidak, Pak? Gampang kan? Memang ada yang gampang, ada yang perlu konsentrasi, ada yang mungkin kita nggak pahami. Jangan Bapak saya juga banyak juga yang nggak paham. Maksud saya adalah kapan yang kita paham itu kita langsung dapat manfaat. Yang kita tidak paham itu butuh proses untuk kita usahakan pemahaman. Seperti itu Pak. Itu yang pertama. Betul Pak. Artinya kewajiban itu sangat-sangat luas. Ya. Begitu juga larangan-larangan itu sangat-sangat banyak. Dan semuanya untuk kebaikan dunia, alam barzah kita dan akhirat. Maka seberapa peduli kita, itulah keadaan agama kita. Itu. Jadi yang kedua tadi terkait masalah ta'awudz. Ta'awudz itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ini disyariatkan ketika seorang hendak membaca Al-Qur'an. Nah, ini penting. Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Kalau engkau membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berarti ini ayatnya kan saya bacakan. Berarti di sini perintah untuk membaca apa? Ta'awuz yang kedua. Kemudian minta pertolongan kepada Allah, karena Allah yang bisa memberikan kebaikan, manfaat, menjauhkan dari bahaya. Ini kita belajar tafsir sedikit-sedikit. Minasyaitonirrajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini jadi pertanyaan. Loh, kenapa kita harus berlindung dari syaitan? Ya atau tidak? Kan gini nih proses tadabbur. Nah, sekarang kita bahas. Kenapa kita harus berlindung dari syaitan? Ya, ternyata karena syaitan ini merupakan musuh bagi manusia, jin dan manusia. Di mana syaitan asalnya adalah sifat. Sifat yang melekat baik pada jin, manusia, ataupun hewan. Cuma di dalam Al-Quran terkadang yang dimaksud adalah iblis, ya satu personal yang kita kenal, tokoh yang dikeluarkan dari surga. Terkadang yang dimaksud adalah jin yang jahat, atau terkadang manusia yang jahat, dikatakan syaitan juga. Minal jinnati wan nas. Kita berlindung kepada Allah dari was-was
syaitan dari kalangan jin dan manusia, ya atau tidak? Kalau was-was syaitan bisikan, was-was manusia ajakan. Ini syaitan juga dia. Kita diperintahkan untuk berlindung. Nah, kemudian bahwa syaitan ini adalah makhluk yang berusaha untuk menjatuhkan manusia di dalam kesyirikan, di dalam dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah untuk membawa masuk ke dalam neraka bersama-sama. Pernah dengar ayatnya, Pak? Ya? Agar semua orang masuk ke dalam neraka. Ya, makanya Allah mengatakan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan kami penuhi neraka itu dengan jin dan manusia. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan inna syaitana yahduru ahadukum 'inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu 'inda ta'am. Syaitan akan senantiasa hadir kepada salah seorang di antara kalian dalam segala urusan. Baik urusan agama, urusan dunia, dia datang. Tujuannya untuk apa? Ya untuk merusak. Hatta yahdurahu inda ta'am, sampai ketika makan saja dia hadir. Untuk apa? Untuk mengambil bagian. Kalau kita nggak baca bismillah, setan ikut makan. Berarti kita ngasih makan musuh. Ya atau tidak? Kalau musuhnya kenyang, sehat, kita yang lemas. Sederhananya gitu, Pak. Kalau mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Syaitan itu musuh. Udah jadikan musuh, jangan jadikan teman. Makan baca bismillah. Nah, sekarang itu dalam urusan dunia saja dia berusaha mengambil bagian dan memberikan kerusakan. Orang ketika mau berhubungan dengan istrinya diperintahkan untuk membaca doa, ya atau tidak? Kalau dia baca doa, maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syaitan akan lari dari. Kemudian kalau seandainya ditakdirkan dari hubungan tersebut mendapatkan anak, maka anaknya nggak dibahayakan dengan apa? Pengaruh syaitan. Bahaya, Pak. Jadi anaknya barengan hasil dari bapak dan syaitannya. Nggak tahu bagaimana caranya, itu perkara gaib. Cuma kita harus yakini bahwa ini akan ada dampak dan pengaruh. Akan ada dampak dan pengaruh. Perhatikan bagaimana dia berusaha untuk merusak manusia dari semenjak lahir sampai mati. Sampai mau mati pun dia berusaha untuk hadir dan memberikan kerusakan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk membaca ta'awuz. Satu lagi bahwa ta'awuz ini dibaca ketika kita itu memulai bacaan Al-Quran atau di pertengahan. Sedangkan basmalah hanya ketika di awal surat. Bisa dibedakan, Pak, ya? Jadi kalau ta'awuz di awal surat sebelum bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Kan gitu. Tapi kalau kita mau di pertengahan, contohnya ulaika ala huda mir rabbihim, kita langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu cara penerapannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak? Fadhal. Betul, ya, itu pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama, jadi kalau di musim Ramadan itu disyariatkan untuk memperbanyak tilawah. Tapi kemudian tidak mengesampingkan tadabbur juga. Karena wallahu alam yang sampai sekarang Anda belum dapat dari praktek para sahabat yang memang banyak di antara mereka fokus kepada tilawah. Yang ada adalah kisah-kisah dari kalangan para ulama. Seperti Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, yang mereka di hari-harinya sibuk dengan ilmu, gitu kan? Jadi artinya saya wallahu alam di sini nggak bisa memastikan. Cuma dari apa yang saya pelajari dan saya sampai sekarang saya berusaha untuk mencari dalil mereka, saya belum dapatkan. Kecuali perbuatan Nabi yang mudarosah kepada Jibril di dalam bulan Ramadan sekali dan di akhir hayatnya 2 kali. Ya, jadi bukan praktek Nabi itu Nabi baca dari awal sampai habis terus sampai ke Jibril, tidak. Di setiap Ramadan itu cuma sekali bersama malaikat Jibril. Namanya mudarosah, itu baik secara lafaz dan juga makna. Dan di akhir hayat beliau 2 kali.
Ini dalil digunakan untuk memotivasi banyak baca Al-Quran. Tapi baca yang difahami dari ucapan para ulama itu apakah cuma lafaz saja atau sekalian sama tafsirnya, sekalian sama maknanya. Nah, itu yang menjadi apa namanya pelajaran. Cuma saya kembali kepada asal dari pensyariatan bahwa kita jangan lepas dari namanya tadabbur. Walaupun di bulan Ramadan, bahkan di bulan Ramadan harusnya kita lebih butuh. Kenapa? Ketika itu hati kita lebih bersih dengan puasa, dengan sholat malam, kemudian dengan keadaan syaitan yang dibelenggu, kebaikan dilipatkan. Jangan sampai juga kemudian kita mengkesampingan dari tadabbur. Karena ini kesempatan juga yang sangat emas untuk kita mulai, sehingga kita menikmati dari apa yang kita baca. Nah, walau alam itu yang sampai sama saya ilmunya. Tapi intinya bahwa keduanya disyariatkan baik tilawah lafaz ataupun makna, baik di Ramadan dan di luar Ramadan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tafsir yang ringkas saja, Pak. Ringkas, sederhana, itu bermanfaat sekali. Bahkan Anda ada di Masjid Baitur Rahim. La- sepekan dua kali. Jadi tilawah bareng-bareng, habis itu tafsir. Satu ayat dibaca nanti dijelaskan, setiap ayat nanti dijelaskan. Dan itu masya Allah semangat, orang-orang semangat karena mereka biasanya bosan Pak, mau baca pun sudah tua, bacanya belepotan juga, nggak rapi-rapi juga. Tapi subhanallah ya, dari pengalaman saya, apalagi untuk orang awam yang belum terlalu banyak ilmu, itu sangat bermanfaat karena di situ akan tersampaikan dari sisi akidah, keimanan, hukum, kemudian pelajaran-pelajaran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pak, itu proses Pak. Proses sebenarnya tadabbur itu lebih mendalam. Jadi baca terjemah itu sudah mulai proses tadabbur karena kita sudah membuka pintu-pintu pemahaman. Nah, proses selanjutnya adalah ketika ketemu ayat-ayat yang sulit tadi, nah kita apa namanya berusaha untuk memahami. Nah, itu proses tadabburnya. Intinya setiap ayat kita usahakan untuk paham. Kalau gitu itu kita usahakan berarti kita sedang mentadabburi Al-Qur'an, Pak. Gitu. Itu wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak ya? Cukup. Jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.